Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang benteng wanita muslimah. Kita sudah terangkan beberapa benteng tersebut ya, di antaranya ilmu, iman, rasa malu dan seterusnya. Dan poin yang terakhir kita bahas akhlak. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan pentingnya akhlak. Sekarang kita masuk kepada fadhailul akhlaqil hasanah. Beberapa keutamaan akhlak-akhlak yang baik. Kita sengaja bahas sebagai tasjia. Kata orang Sunda, pangbibita, stimulan. Agar kita terdorong, tertarik, teriming-iming, terpacu untuk berupaya memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu pikabitaun. Akhlak yang mulia itu menggiurkan. Akhlak yang mulia itu membuat kita teriming-iming. Karena banyak sekali keuntungannya, keutamaannya, fadilahnya. Ya. Apa sajakah keuntungan atau keutamaan dari akhlak yang mulia? Pertama, akhlak yang mulia ini penyebab utama masuknya orang ke dalam surga. Sebenarnya sih sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Bahwa akhlak mulia ini buah dari akidah yang benar. Tauhid yang lurus dan buah dari akidah dari ibadah yang makbulah. Ibadah yang diterima apapun jenis ibadah itu. Salat, saum, umroh atau haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau diterima itu ibadah, itu pasti membuahkan kemuliaan akhlak. Akidah, tauhid kalau benar, lurus ya, pasti akan melahirkan kemuliaan akhlak. Makanya pantas apabila akhlak ini menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyatakan hadis ini sahih. Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib menyatakan hadis ini hasan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wastil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pemimpin di sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat. Walaupun dia benar. Dia benar sudah menyampaikan argumentasi tapi di debat. Hujahnya sudah sampai. Orang mendebat bukan karena tidak menerima isi dari kebenaran yang dia sampaikan, tapi karakter yang selalu menentang. Makanya mendebat seperti yang dilakukan oleh setiap kaum para nabi. Meyakini bahwa dakwah para nabi ini benar, tapi ditentang. Karena karakter yang buruk, karena kezaliman, karena kesombongan. Orang semacam Fir'aun saja yang demikian jahatnya
meyakini hatinya bahwa dakwah Nabi Musa itu benar. Tapi kenapa ditentang, didebat, dilawan, dimusuhi? Karena sombong dan kezaliman. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentara itu menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, kata Allah, padahal hati-hati mereka meyakini kebenaran dakwah tersebut. Allah Maha tahu hati setiap hamba, termasuk Fir'aun. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka itu meyakini kebenarannya. Kenapa menentang? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan, ketakaburan. Makanya kalau orang berdakwah sudah sampai hujjah tapi mereka tetap mendebat dengan ra'yu, dengan akal, dengan adat, dengan kebiasaan, dengan filsafat, sudah tinggalkan. Orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar itu akan berada di surga, tapi di pinggirannya Rabdul Jannah. Aku pun akan menjadi pemimpin di sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun sekedar bergurau. Walaupun bergurau, bercanda, heureuy kata orang Sunda mah. Tidak boleh berdusta. Tidak boleh berbohong. Ditinggalkanlah bohong, dusta walaupun bercanda. Apalagi berdustanya dalam perkara agama. Ketika ceramah menyampaikan cerita fiktif itu kan dusta, bohong. Mana bohong itu kan berbicara yang tidak sesuai fakta, yang tidak ada dalam realita. Nggak boleh itu. Cerita-cerita fiktif yang tidak ada dalam kenyataan disampaikan sebagai bumbu penyedap ceramah agar orang-orang suka dan tertawa. Tetap terkena dengan larangan dusta secara umum. Kata Nabi SAW, aku akan menjadi pemimpin di sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun sekedar bercanda. Dan aku adalah pemimpin di sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang akhlaknya bagus. Akhlaknya mulia. Akhlakul karimah. Ini hadis menjelaskan akhlakul karimah salah satu penyebab orang bisa meraih tingkatan surga tertinggi. Ini hadis yang pertama yang menunjukkan bahwa akhlak ini menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga. Hadis kedua diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Suila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah." Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak orang masuk ke dalam surga. Apa penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam surga? Beliau menjawab dua, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nara faqala al-fam wal faraj. Beliau pun ditanya, apa sih penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam neraka? Beliau menjawab juga dua. Pertama mulut, yang kedua faraj. Mulut ini kecil, lunak, nyaris tak ada tulang di areal mulut kecuali gigi saja ya. Tapi dampaknya baik kebaikannya atau keburukannya luar biasa. Dampak dari mulut kepada kebaikan sangat besar. Seperti dakwah, menyampaikan ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, menyampaikan ayat dan hadis, memberikan nasihat dan tausiah. Itu dampaknya luar biasa. Orang jadi baik itu karena mulut yang mengatakan perkara-perkara yang baik.
Tapi kalau yang keluar ini buruk, dampaknya super buruk juga. Ya. Itu yang pertama, penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka adalah mulut. Yang kedua, faraj. Dengan melakukan pelampiasan syahwat kepada yang bukan haknya. Melakukan perzinahan dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan berkata Imam At-Tirmidzi, haditsun sahihun gharibun. Hadis ini sahih dan gharib. Gharib itu satu istilah di dalam ilmu mustalah hadis yang ditujukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja dalam setiap tabaqat. Kalau 2 orang disebut aziz, kalau 3 orang disebut masyhur. Tapi hadis ini pembagian hadis ahad menjadi 3, gharib, aziz, dan masyhur. 3-3-nya bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Dan ini termasuk hadis yang sahih dan gharib. Hadis ini pun menjadi dalil yang menyatakan bahwa salah satu penyebab orang masuk ke dalam surga adalah kemuliaan akhlak. Inilah keutamaan yang pertama dari akhlak, penyebab masuknya orang ke dalam surga. Kedua, al-akhlaqul hasanah sababun fi mahabbatillahi li'abdih. Akhlak yang baik itu menjadi penyebab teraihnya mahabbatullah kepada seorang hamba. Penyebab seorang hamba dicintai oleh Allah. Penyebab seorang hamba meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Banyak tuh ayat ataupun hadis yang menerangkan demikian. Di antara ayat-ayat contohnya umpamanya surah Al-Baqarah 195 Allah menyatakan wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kepada orang. Ini akhlak. Karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mencintai orang yang melakukan salah satu bentuk akhlakul karimah, yaitu berbuat baik kepada orang. Dalam ayat lain Allah menyatakan wallahu yuhibbus sabirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Salah satunya surah Ali Imran ayat 146 menyatakan demikian. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Dan sabar ini salah satu bentuk akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Di dalam ayat lain surah Al-Maidah ayat 42 Allah menyatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Adil ini termasuk salah satu bentuk akhlak yang mulia. Dicintai itu oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi ayat lain yang senada dengan itu. Hadis lebih banyak lagi. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, At-Tabrani, Imam Al-Haythami, dan yang lain-lainnya. Rijal hadis ini semuanya sahih. Berkata Nabi SAW, ahabbu ibadillah ilallahi ahsanuhum khuluqa. Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya, paling dicintai. Dalam hadis riwayat At-Tabrani yang sering saya kemukakan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain.
Yang paling bermanfaat otomatis mewujudkan akhlak-akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Karena manfaat apapun yang diberikan kepada sesama manusia itu bentuk nyata dari akhlak yang baik. Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah juga adalah akhlak yang baik. Nabi SAW melanjutkan, wa habbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Kata Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kamu memasukkan kebahagiaan kepada sesama muslim, kepada hati seorang muslim. Itu akhlak yang baik. Atau melepaskan orang itu dari satu kesulitan, dibantu. Itu akhlak yang baik. Atau membayarkan hutangnya, itu juga akhlak yang baik. Atau mengusir rasa lapar dari diri orang itu, dikasih makanan, dikasih bantuan finansial agar dia tidak kelaparan, itu juga akhlak yang baik. Itu amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa? Termasuk mencintai sesama muslim, itu akhlak yang baik. Dan mencintai sama muslim itu menyebabkan si muslim yang mencintai saudaranya akan dicintai pula oleh Allah. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, inna ar-rajula zara akhan fillahi fil qaryatil ukhra. Ada seseorang yang berkunjung ke saudaranya karena Allah yang ada di kota lain. Farsalallahu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat kepada orang itu. Lalu malaikat itu bertanya kepada orang tersebut, aina turid, mau ke mana kamu? Dijawab, uridu an azur akhi fulanan. Aku mau berkunjung kepada saudaraku, namanya si fulan. Kamu punya urusan bisnis, urusan dunia? Enggak. Kamu punya oleh-oleh yang kamu bawa untuk diberikan? Juga tidak. Falima, kenapa kamu ziarah? Kenapa kamu berkunjung? Dia menjawab, inni uhibbuhu fillah. Aku cinta kepada dia karena Allah. Menunjukkan rasa cinta kepada sama muslim itu tuh luar biasa. Itu akhlak yang baik. Apa respon dari malaikat ini? Innallaha arsalani ilaik liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyah. Sungguhnya Allah mengutusku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu. Walhasil, akhlak yang mulia ini menyebabkan Allah mencintai orang tersebut. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka ya pasti untung. Jangankan dicintai oleh Allah, dicintai oleh sama manusia saja sudah menyenangkan, sudah berbahagia, sudah menguntungkan. Ini yang mencintai kita, penguasa alam jagat raya, raja di raja, Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطَشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Wa in sa'alani la'ataituhu. Kalau dia minta sesuatu, pasti akan aku beri. Walain ista'adzani la'u'idhannahu. Dan kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Akhlak yang baik itu mengundang perlindungan dan pertolongan Allah. Karena Allah sudah cinta kepada dia. Inilah fadilah keutamaan kedua dari akhlak.
Mafhum mukhalafah dari ayat ini, dari penjelasan ini, orang yang akhlaknya buruk berarti paling dibenci oleh Allah. Maka tinggal kita pilih saja. Ingat, sikap kita kepada sama manusia itu menentukan bagaimana posisi kita dalam pandangan Allah. Bagaimana Allah terhadap kita, apakah mencintai kita atau membenci kita. Itu hasil dari perilaku kita kepada sesama. Makanya jangan jahat loh kepada sesama. Jangan jahat kepada tetangga. Jangan buruk sikapnya kepada sesama saudara. Saudara sesama muslim. Bahkan juga kepada orang kafir. Ada akhlaknya. Karena sikap kita kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia menentukan bagaimana posisi kita dalam pandangan Allah. Dicintai ataukah dibenci. Kita berbuat baik kepada orang lain itu bukan semata-mata untuk memberikan, menyenangkan orang lain saja. Enggak. Tapi jauh lebih dari itu untuk kepentingan kita. Ada feedback yang menguntungkan bagi kita ketika kita berbuat baik kepada orang. Tapi feedbacknya bukan dari sesama orang, sama manusia, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Inilah keutamaan yang kedua. Ketiga, akhlak yang baik menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mencintai dia. Dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana terungkap di dalam banyak hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, sebagaimana diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah tentang kehasanan hadis ini. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paling dekat kedudukannya pada hari kiamat. Kalau dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat berarti posisi dia itu luhur, tinggi, mulia. Karena Nabi SAW di hari kiamat nanti berada pada level tertinggi. Dalam derajat kemuliaan dan keagungan. Ini menunjukkan kalau orang itu dekat dengan Nabi pada hari kiamat SAW berarti orang itu mulia dan tinggi, luhur nilainya, agung kedudukannya. Berdasarkan hal itulah maka akhlak yang baik kepentingannya bukan sekedar untuk di dunia, tapi sampai ke akhirat. Tadi sudah dijelaskan akhlak yang baik penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Itu akhirat. Hadis ini menyatakan akhlak yang mulia menyebabkan kedudukan orang itu sangat tinggi sampai berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah faidah yang ketiga dari akhlak yang mulia, keutamaan ketiga. Keutamaan keempat, ini untuk akhirat juga nih, ya. Akhlak itu amalan duniawi loh, amalan sosial kepada sesama manusia. Tapi dampaknya pada nasib kita di akhirat besar luar biasa. Keempat ini kemuliaan akhlak yang keempat ini, akhlak yang mulia ini bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Kita kan nanti ditimbang ya. Kita punya pahala kebaikan, punya juga dosa. Pahala kebaikan menyebabkan kita bisa dijanjikan surga. Tapi keburukan dosa yang kita lakukan ini membuat kita terancam dengan neraka.
Mungkin kita suka ghibah, kita suka dusta. Mungkin kita suka iri dengki kepada sesama. Mungkin kita suka membuat orang lain kesal dan seterusnya. Itu dosa-dosa loh. Tapi kita juga suka sholat. Kita juga suka saum. Kita juga suka baca Quran. Kita juga suka thalabul ilmi. Itu melahirkan pahala. Pahala ada, dosa ada. Apa kita akan selamat dari azab atau langsung ke surga? Tergantung. Mana yang lebih banyak? Allah menyatakan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya? Dosanya ada, tapi sedikit, ringan. Lebih berat kepada timbangan kebaikan, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, membuat dia ridha, senang, bahagia. Tidak akan ke neraka dulu. Walaupun ada dosa, tapi dosanya lebih enteng. Dosanya terhapus oleh sebagian pahala kebaikan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang enteng, ringan pahala kebaikannya, berarti dosanya yang lebih berat. Na'udzubillah. Karena lebih banyak kesalahan dan dosa. Jangankan di luar ibadah, dalam ibadah juga kita banyak melakukan dosa tuh. Ketika sholat kita banyak melakukan dosa. Apa dosa yang kita lakukan di dalam sholat? Mungkin tidak ikhlas. Niat sholat untuk kepentingan dunia, untuk dipuji atau agar karirnya nanjak, agar rizkinya lancar, agar kejombloannya segera berakhir. Adakah orang rajin sholat karena itu? Banyak. Dari aspek niat. Ada juga dosa karena dari aspek ketidakkhusyuan. Gak khusyuk. Ya khusyuk dosa nggak? Ya dosa lah. Fawailul muslimin alladzina hum an salatihim sahun. Ngelamun di dalam salat itu dosa lah. Ketiga dari aspek mutabah. Sesuai nggak dengan sunnah Nabi SAW? Gerakan-gerakan dan bacaannya. Dalam ibadah saja kita terjerumus dalam banyak dosa. Apalagi di luar ibadah. Maka pahala ada, dosa ada, ditimbang. Oh ternyata lebih berat ke dosa. Pahalanya enteng, ringan, kebaikannya sedikit. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembali orang itu ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nah, makanya kita harus berupaya agar timbangan amal kebaikan kita yang jauh lebih berat daripada kesalahan, daripada dosa. Salah satu penyebab timbangan kebaikan kita ini berat adalah akhlak yang mulia. Akhlak itu memberi beban terberat dalam timbangan amal baik kita dibanding amalan lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hadis hasan sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami. Berkata Nabi SAW, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun di dalam timbangan yang lebih berat dibanding akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini menyebabkan timbangan kebaikan kita itu lebih berat daripada amalan-amalan lainnya. Permulia akhlak. Dampaknya kepada nasib kita di akhirat luar biasa. Jadilah orang yang sangat menyenangkan, yang kedatangan dan keberadaannya selalu diharapkan, yang kepergiannya ditangisi dan disayangkan gitu ya. Kedekatannya dengan kita menyebabkan siapapun menjadi tenang dan tentram. Jauhnya jarak orang-orang dari kita menyebabkan mereka was-was, risau, galau, resah dan gelisah. Jadilah yang seperti itu.
yang keberadaannya berdampak kepada orang lain dengan dampak yang besar. Jangan sampai wujuduhu ka'adamihi. Ada tidak adanya itu tidak ada pengaruhnya bagi orang. Apalagi adanya buruk, tidak adanya disukai orang. Wah, bahaya itu ya. Inilah kemuliaan keutamaan akhlak yang keempat, yaitu pemberat di dalam timbangan amal kebaikan. Kelima, akhlak yang baik itu mengakibatkan pahala itu dilipat gandakan lebih banyak daripada yang lain-lain. Jangan enteng, jangan pandang enteng pahala dari kemuliaan akhlak kepada sesama. Sekedar tersenyum, menyenangkan orang, menghibur orang ketika orang itu sedih. Menghiburnya bukan ngelawak tentu saja. Banyak orang yang salah faham menyenangkan orang lain itu ibadah, makanya melawak adalah ibadah. Jadi ketika melawak merasa ibadah karena membuat orang tertawa. Gak peduli isi lawakannya, mau dusta, mau bohong, mau menghina orang, mau mengungkap aib orang, kan ada lawakan-lawakan yang menghina fisik orang gitu kan, dengan kalimat-kalimat yang melecehkan tapi membuat orang tertawa. Yang kayak gitu disebut ibadah, coba bayangkan. Bukan begitu menyenangkan hati orang, bukan dengan melawak dengan cara yang terlarang secara syar'i. Menyenangkan hati orang itu, menghibur hati orang itu, contohnya umpamanya ya, ketika orang sedih kita memberi nasihat, menyampaikan ayat hadis tentang keuntungan sedih. Sedih itu menggugurkan dosa. Sedih itu melatih kesabaran, dan orang yang sabar itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ketika sedih itu ternyata untung tuh. Terhibur gak dia? Ya terhibur. Nah kayak gitu. Bukan melawak dengan cara yang dusta atau yang terlarang secara syar'i. Senangkan orang, nyamankan orang, maka pahalanya dilipat gandakan. Segede apa itu pahalanya? Segede tahajud terus-terusan, saum terus-terusan. Bayangkan. Apa sih ibadah yang paling utama yang dilakukan di malam hari? Tahajud. Tahajud. Apa sih ibadah yang paling utama yang dilakukan di siang hari? Saum. Malamnya tahajud, siangnya saum. Luar biasa pahalanya. Pasti besar dan banyak. Segede itu, sebanyak itu pahala kemuliaan akhlak. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Kata Al-Hakim hadis ini sahihul isnad. Sanad hadisnya sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Pensahihan Al-Hakim terdapat di sini disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan, Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatis sa'imil qa'im. Atau darajatil qa'imil lail wa sa'imin nahar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang muslim dengan kemuliaan akhlaknya, dengan kebaikan akhlaknya, dia akan meraih derajat orang yang rajin tahajud di malam hari dan rajin saum di siang hari. Malamnya tahajud, siangnya saum itu sesuatu banget. Luar biasa, pahalanya besar. Nah, sebesar itu pahala yang Allah akan berikan kepada akhlak yang mulia, kepada orang yang akhlaknya mulia. Dalam hadis lain diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tabrani dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, innal muslimal musaddad la yudriku darajatas sawamil qawwam bi ayatillahi azza wa jalla li karami daribatihi wa husni khuluqihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu yang simpel.
Musaddad itu yang sederhana. Dia tidak begitu rajin ibadah. Dia hanya terbatas kepada amal-amal yang wajib saja. Yang sunnahnya seringkali ditinggalkan. Itu namanya musaddad. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad, dia akan meraih derajat orang yang rajin saum dan rajin tahajud. Ya. Karena kebaikan tabiatnya dan kemuliaan akhlaknya. Padahal dia musaddad di dalam beribadah. Tapi derajat yang bisa dia raih sama dengan derajat orang yang ahli ibadah. Malam harinya tahajud, siang harinya saum. Itu kan ahli ibadah. Derajatnya sama dengan itu. Karena apa? Karena akhlak. Kemuliaan akhlak. Inilah keutamaan akhlak yang kelima. Keenam, salah satu di antara kemuliaan akhlak adalah akhlak ini sebaik-baik amal dari seorang hamba. Di antara amal-amal yang dilakukan seorang hamba, yang terbaik adalah kemuliaan akhlak, akhlak yang baik. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Al-Bazzar dan Abu Ya'la serta Imam At-Tabrani. Hadis ini kata Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid, rijaluhu thiqat, semua rijalnya itu thiqat. Al-Busairi menyatakan hadza isnadu rijalihi thiqat. Ini sanad rijal hadis ini thiqat. Thiqat itu kuat, terpercaya. Berkata Nabi SAW kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzar, ala adulluka ala khoslatain, huma akhafu ala dhuhr, wa athqalu fil mizani min ghairihima." Qal bala ya Rasulullah. Qal alaika bihusnil khuluq wa tulis samat. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih ma amilal khalaiq bimithlihima. Kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu dua perkara, dua tabiat, dua hal yang kedua-duanya itu lebih enteng, lebih ringan daripada tulang punggung, daripada menegakkan tulang punggung. Kita menegakkan tulang punggung susah apa tidak? Ya gampang lah. Pira oge cengkat, ya. Pira itu artinya cuma sekedar bangkit, udah tegak tulang punggung. Ini lebih enteng daripada itu, tapi lebih berat dibanding di dalam timbangan dibanding amalan lain. Maka ditawari seperti itu, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menjawab, bala ya Rasulullah. Ya maulah wahai Rasulullah. Apa sih dua amalan, dua karakter, dua perkara yang lebih enteng dilakukan, tapi lebih berat di dalam timbangan. Maka beliau Nabi SAW menyatakan alaika bihusnil khuluq wa tulis samat. Kamu wajib memiliki akhlak yang mulia dan lebih lama diam daripada banyak omong. Banyak omong tanpa kontrol itu lebih banyak kekeliruannya, kesalahannya. Lebih banyak diam saja. As-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Orang bilang diam itu emas. As-samtu hikmatun. Diam itu hikmah. Tapi sedikit sekali orang yang melakukannya. Kebanyakan orang yang bodoh nih terutama, itu banyak omong, tapi banyak keliru, banyak salah. Peribahasa menyatakan tong kosong, nyaring bunyinya, ya. Air beriak, tanda tak dalam, air berguncang, tanda tak penuh. Kalau air itu umpamanya ketika mengalir
terdengar suaranya, suara aliran air, itu tandanya tidak dalam itu. Ya enggak? Tapi kalau yang dalam mah tenang. Tidak apa? Tidak menimbulkan suara. Yang dalam-dalam mah ya. Air tenang menghanyutkan. Kalau air itu tenang mungkin dalam. Air beriak tanda tak dalam. Air berguncang tanda tak penuh. Kalau umpamanya suatu teko gitu atau kendi gitu atau tong gitu ya. Itu diguncang-guncangkan koclak. Koclak itu apa ya? Ada suaranya. Crok-crok-crok. Oh, itu menunjukkan tidak penuh tuh. Tapi kalau penuh, digoyang-goyang nggak ada suaranya. Bleb-bleb-bleb aja gitu. Orang yang banyak omong menunjukkan tak berilmu. Loba catur tanpa bukur. Itu peribahasa dalam bahasa Sunda. Catur yang dimaksudnya bukan skakster, tapi bicara ya. Bicara itu catur. Banyak loba catur, banyak bicara tanpa bukur, tanpa isi. Oleh karena itulah maka orang yang bijak akan jauh lebih banyak diam. Karena apa? Satu kata dari mulut itu akan dihisab, ditulis oleh malaikat, kemudian dihisab. Kalau satu kata itu baik, bagus akan dicatat sebagai pahala. Tapi kalau buruk akan dicatat sebagai dosa. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Raqib itu malaikat yang mencatatkan amal-amal baik yang ada di kanan. Atid itu malaikat yang mencatatkan amal-amal buruk yang ada di sebelah kiri. Setiap kita ngomong, mana yang lebih sibuk? Bikin sibuk raqib. Bikin nganggur atid. Karena atid itu kan hanya menuliskan keburukan, bikin dia nganggur. Jangan sampai menuliskan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan. Bikin sibuk atid tuh. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, ditulis. Oh, berarti baik itu. Berdasarkan hal itulah maka tulus samat atau banyak diam ini termasuk di antara kemuliaan akhlak. Dan termasuk amal yang enteng atau ringan tapi sangat sangat berat di timbangan. Lalu di akhir hadis ini beliau menyatakan fawalladzi nafsu Muhammad biyadihi. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, ma amilal khalaik bimithlihima. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh makhluk yang sebanding dengan dua hal tadi. Akhlak yang baik dan banyak diam. Inilah keutamaan akhlak yang ke-6. Ke-7. Akhlak yang baik itu bisa memperpanjang umur loh. Dan bisa mengkondisikan situasi kehidupan yang menyenangkan. Membuat dunia ini makmur loh. Makmur dengan kebaikan. Kalau bisa umur bisa diperpanjang dengan kemuliaan akhlaknya bisa. Silaturahmi itu kan salah satu kemuliaan akhlak ya. Bisa memperpanjang umur, iya. Man ahabba ayubsata fi rizki wa ayun syafi athari falyasir rahim. Siapa orang yang ingin dipanjangkan siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya adalah silaturahmi. Silaturahmi akhlak yang baik apa akhlak yang bagus? Baik dan bagus. Bisa memperpanjang umur, bisa menambah rizki. Nih secara spesifik Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad
Dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Berkata Nabi SAW, husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. Kata Nabi SAW, akhlak yang baik dan sikap bertetangga yang baik. Ini sebenarnya salah satu jenis akhlak yang baik. Tapi disebut secara khusus menunjukkan pentingnya. Karena kita dalam hidup kan tidak sendiri ya. Bertetangga, bersosialisasi. Tiap hari berjumpa, berinteraksi dengan tetangga. Harus baik akhlak kita. Sikap kita dalam bertetangga itu harus baik. Nabi SAW menyatakan husnul khuluq wa husnul jiwar. Baiknya akhlak dan baiknya sikap bertetangga yu'ammirani diyar, bisa memakmurkan negeri kita, wa yazidani fil a'mar, dan bisa menambah umur. Ketika menjelaskan bahwa akhlak yang baik ini menambah umur sama dengan silaturahmi menambah umur, memperpanjang usia, para ulama menjelaskan dengan dua penjelasan. Penjelasan pertama yang dimaksud dengan nambah umur itu makna majazi. Majazi itu hanya kata-kata kiasan. Umurnya tetap sekian tapi lebih barokah gitu. Jadi umurnya 60 tahun, mau silaturahmi, mau tidak, mau akhlaknya baik, mau akhlaknya buruk, tetap 60 tahun. Tapi kalau akhlaknya baik, seling silaturahmi, umurnya menjadi barokah. Mana barokah itu? Kathratul khair. Banyak kebaikan yang diraih, baik kebaikan pribadi ataupun keluarga dan masyarakat. Lahir ataupun batin. Dunia sampai ke akhirat. Umurnya memberi manfaat ke semua kalangan, ke diri sendiri, ke orang lain. Umurnya menyebabkan baiknya kondisi jiwa dan raga kita. Ya. Dan baik di dunia, baik di akhirat. Itu barokah. Sebaliknya yang berakhlak buruk, jarang atau nggak pernah silaturahmi, malah ke tetangga atau ke yang lain-lain buruk, itu menghilangkan barokah itu. Bukan kebaikan, malah keburukan. Hatinya, jiwanya penuh dengki, penuh benci, penuh permusuhan kepada orang lain. Ya. Akibatnya apa? Secara fisik banyak penyakit tuh. Karena penyakit fisik itu umumnya lahir dari kondisi apa? Batin gitu ya. Kemudian buruk bagi dirinya, buruk bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Buruk untuk di dunianya, buruk untuk di akhiratnya. Itu makna majazi. Makna yang kedua makna hakiki. Makna hakiki itu makna yang sebenarnya. Yang dimaksud ditambahnya umur itu benar-benar ditambah. Kalau akhlaknya baik, sering silaturahmi, kasih umur 80. Kalau akhlaknya buruk, gak pernah silaturahmi, malah saling memusuhi, kasih aja 60 tahun. Nah seperti itu makna hakiki. Berdasarkan hal itulah maka akhlak yang baik bisa memperpanjang umur. Itu yang ke-7. Ke-8, mungkin ini poin terakhir dari materi kita. Akhlak yang baik ini adalah cermin gambaran dari keimanan. Akhlak yang baik, imannya baik. Akhlaknya sempurna, imannya sempurna. Akhlak itu indikator bagi keimanan. Akhlak buruk, imannya buruk. Sehingga Nabi SAW menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaikum. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya.
Dalam hadis yang diterima dari Amr bin Ambasa, dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ayyul imani afdal?" Iman yang bagaimana yang paling utama? Aplikasi iman yang paling utama itu yang bagaimana? Beliau menjawab, husnul khuluq. Akhlak yang baik. Tabiat, karakter dan perilaku yang mulia itu seutama-utama iman. Karena memang akhlak itu indikator dari keimanan, aplikasi dari keimanan. Kalau mau melihat bagusnya iman seorang, lihat aja akhlaknya. Oleh karena itulah maka iman itu teraplikasi dalam bentuk perilaku, dalam bentuk akhlak. Inilah setidaknya 8 keutamaan yang terkandung dalam akhlak. Nah, kita lihat ke 8 poin ini otomatis bila dimiliki baik oleh muslimah ataupun muslim itu nanti akan menjadi benteng yang kuat dari semua keburukan termasuk juga dari semua fitnah yang menggelombang, menghantam alur kehidupan kita tuh. Karena apa? Karena akhlak yang baik itu akan menyebabkan kita akan menghadapi semuanya itu dengan cara yang benar secara syar'i. Tidak akan terjerumus, terseret oleh arus fitnah sehingga terjerumus melakukan fitnah tersebut. Enggak. Inilah 8 poin keutamaan akhlak yang menjadi benteng yang sangat kuat bagi kehidupan kita baik muslim ataupun muslimah ya. Untuk siang hari ini atau pagi hari ini cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga Zain. Syukran Ustaz atas penjelasan mengenai baiknya akhlak ini. Dan kami undang antum semua para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah maupun juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel serta juga para pemirsa Niaga TV dimanapun antum berada bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Kami silakan nelpon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya. Iya. Ya, keutamaan daripada akhlak yang baik itu ada 8. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana untuk mencari akhlak yang baik itu atau mencari ilmu atau hanya pendengar aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Mungkin Pak Mulyono ini kabita dengan akhlak yang mulia tadi, ingin memilikinya. Nah itu bagus. Lalu termotivasi ingin tahu gimana sih caranya agar bisa meraih kemuliaan akhlak. Itu nanti akan dijelaskan Pak Mulyono dengan judul Kiat Meraih Kemuliaan Akhlak. Itu minimalnya 1 jaman, nggak bisa dijawab sama 5-10 menit. Nanti Pak Mulyono harus terus ikut kajian ini, insya Allah akan terjawab ya bagaimana kiat atau cara meraih kemuliaan akhlak. Ya, wallahu a'lam. Silakan yang kedua. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang kedua. Halo. Silakan udah masuk Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Bapak? Dari Rizky Ustaz di Ujung Berung. Silakan Pak Rizky. Ustaz, ini mau nanya sedikit keluar tema, cuma masih berhubungan sih. Jadi kurang lebih saya tuh punya keponakan dari istri, anak masih kecil sih, masih 3 tahun, cuma si anak ini berkebutuhan khusus. Jadi emang dari awal lahir itu nggak bisa, sampai sekarang udah 3 tahun nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, udah kemana-mana lah, udah ikhtiar kemana-mana secara medis, terus dipijit juga, segala macam udah. Masih belum ada hasil sampai sekarang. Jadi kalau secara medis sih itu di diagnosanya
cerebral palsy ya, cerebral palsy. Nah, terus singkat cerita, jadi ibu mertua saya ngajak saya ke Belum bisa ketangkep maksud Ya, pertanyaan. bisa diduga. Jadi ibunya mengajak ke orang pintar. Profesor mungkin ya, boleh nggak kayak gitu ya. Mungkin itu dugaan kita ya. Kalau itu pertanyaannya, boleh nggak ke cara pengobatan alternatif? Ya, saya sering menjelaskan, boleh kita berobat kepada siapapun. Selama metodologi pengobatannya itu memenuhi salah satu di antara dua hal. Sesuai dengan salah satu di antara dua aspek. Aspek pertama adalah aspek hissi. Aspek hissi ini logis atau tidaknya, rasional atau tidaknya, realistis atau tidaknya, ada hubungan sebab akibat atau tidak antara cara pengobatan itu dengan penyakitnya. Seperti umpama yang dilakukan oleh dokter, yaitu logis, realistis, ya empiris, ya hasil eksperimen, hasil penelaahan dan hasil pengalaman. Kemudian ya hasil dipelajari, ditelaah. Dan bisa menjelaskan kenapa obat ini, cara pengobatan ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Dan empiris, realistis, banyak yang sembuh. Dan ada penjelasan ilmiah, logis, rasionalis. Boleh cara berobat seperti itu, baik dokter, tabib, atau terapis yang lain, ya, seperti tusuk jarum, seperti pijit, seperti bekam, ya, yang ada hubungan sebab akibat, yang rasional antara cara pengobatan itu dengan penyakitnya. Walaupun tidak ada contohnya di zaman Nabi SAW. Jangan sampai, ini kan urusan dunianya, urusan dunia bukan urusan agama. Jangan sampai disuntik itu bid'ah loh, karena Nabi SAW nggak pernah nyuntik. Ini bukan urusan ritual agama loh, ini urusan dunia. Boleh selama memang rasional, logis, selama ada hubungan sebab akibat, ya. Ini yang pertama. Kedua, aspek syar'i. Ada dasar syariatnya, baik Quran ataupun hadis yang sahih atau amalan para sahabat. Walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak ada penjelasan ilmiahnya, tidak ada alasan yang logis dan rasionalnya, tapi itu dilakukan oleh Nabi SAW. Boleh apa tidak? Boleh. Ada gitu cara pengobatan Nabi yang tidak masuk akal dan tidak ada penjelasan ilmiahnya. Ya mungkin banyak seperti ruqyah syar'iyah. Seperti doa. Apakah ketika kita berdoa mulut kita itu mengeluarkan zat-zat tertentu yang kemudian nyerap ke si pasien kemudian nyembuh? Enggak. Enggak ada penelitian seperti itu. Dan ketika diteliti pun tidak terbukti ada hubungan rasional, logis, empiris, realistis antara doa dengan kesembuhan. Atau ruqyah syariah, dibacakan ayat, dibacakan doa dari hadis. Nggak ada hubungan sebab akibat. Tapi kok Nabi SAW melakukan? Boleh. Karena itu ada landasan syar'i, ya. Berdasarkan hal itulah maka kalau cara pengobatan itu ada nas, ada keterangan dari aspek syar'i, boleh walaupun tidak masuk akal. Kedua, kalau pengobatan itu masuk akal, logis, masuk logika kita, ada penjelasan ilmiah dari teori kedokteran modern umpamanya bahwa itu menyembuhkan, boleh. Apalagi kalau dua-duanya. Dari sisi syar'i ada, dari sisi kedokteran ada penjelasannya. Seperti contoh minum madu, ya, atau umpamanya dengan cara bekam. Nabi SAW melakukan bekam dan kedokteran juga mengakui bekam ini. Maka lebih boleh lagi, lebih bagus lagi.
Kalau dua-duanya tidak ada, maka jangan dilakukan. Keterangan syariatnya tidak ada, juga tidak logis, juga tidak masuk akal, tidak ada alasan ilmiah yang bisa diterima, maka tidak boleh, walaupun menyembuhkan. Contoh ada orang sakit apa, kemudian sakitnya ini dipindah ke kambing dengan cara-cara ritual-ritual tertentu. Coba lihat, boleh nggak begitu? Coba aja lihat, ada nggak dalil Nabi SAW dan para sahabat melakukan itu? Nggak ada, berarti bukan dari agama. Kedua, ada nggak penjelasan ilmiahnya? Kenapa ini penyakit bisa dipindah dari perut orang ke perut kambing, dari perut orang ke buah, biasa buah apa? Biasa buah semangka atau apa ya? Atau gedang-gedang bahasa Indonesia apa? Ke pepaya umpamanya. Nggak ada penjelasan ilmiahnya. Nggak ada umpamanya penjelasan yang logisnya, yang rasionalnya. Maka tidak boleh. Kalau tidak rasional, tidak logis, tidak realistis, tidak ilmiah, dan tidak ada keterangan dari syariat, maka tidak boleh. Walaupun menyembuhkan. Maka berarti itu termasuk praktek sihir atau pedukunan yang apabila menyembuhkan itu mungkin atas bantuan jin. Setan dari kalangan bangsa jin. Ya, maka tidak boleh melakukan ikhtiar pengobatan alternatif yang seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi yang akan bertanya secara langsung melalui telepon di nomor 022 8686 2637. Baik, dibacakan melalui pesan singkat. Ada pertanyaan, Ustadz. Assalamualaikum. Apakah akhlak baik maupun buruk itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau kemauan manusianya sendiri? Dua-duanya. Akhlak seseorang apakah baik atau buruk sudah ditakdirkan? Ya sudah. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ada catatannya, ketetapannya. Apakah itu ikhtiar manusia? Iya, ikhtiar manusia. Loh, jadi yang benar itu ikhtiar manusia atau takdir? Dua-duanya. Karena ikhtiar manusia pun termasuk bagian yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang itu ditakdirkan berakhlak baik karena dia ditakdirkan ada usaha untuk melakukan akhlak yang baik. Sama dengan orang itu ditakdirkan kenyang karena dia ditakdirkan ikhtiar makan. Ya, kalau nggak ditakdirkan makan, nggak akan ditakdirkan kenyang. Orang itu ditakdirkan punya anak karena dia ditakdirkan nikah. Nggak mungkin ditakdirkan punya anak, walaupun nggak nikah seumur hidup. Nggak mungkin. Dua hal ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan kedua-duanya adalah hal yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali dari hamba Allah. Bagaimana akhlak kita kepada seorang teman yang baru belajar sunnah, tapi setiap dinasihati tentang subhat, dia selalu beralasan Ustadz A membolehkan, Ustadz B membolehkan. Bagaimana akhlak kita supaya teman itu istiqomah dan tidak jauh dari sunnah karena nasihat kita? Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang penting dan bagus. Jadi kalau ada saudara kita sesama muslim melakukan kesalahan, penyimpangan, baik akhlak ataupun pemahaman, maka melahirkan kewajiban bagi kita untuk menasihatinya, memberikan penjelasan yang bisa masuk akalnya dan seterusnya, ya. Kedua, ingat dia saudara kita sesama muslim yang wajib kita cintai sesuai dengan kadar iman yang dimilikinya. Maka yang mendorong kita menasihatinya karena dasar cinta dan kasih sayang. Bukan karena yang lain-lain, bukan karena kebencian. Maka karena dasarnya kasih sayang, targetnya itu ingin dia faham, ingin dia ngerti. Maka tidak akan ada emosi, tidak akan ada celaan, cercaan, hinaan kepada orang itu, ya.
Targetnya bukan membuat orang itu sakit hati, kalah telak secara hujah, malu, kemudian mengakui keunggulan kita. Enggak begitu. Itu bukan dakwah, ya. Saya sering ungkapkan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang salah satu karakter Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran, tapi paling penyayang kepada sesama makhluk. Dia paling tahu tentang kebenaran, akan melahirkan dorongan untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan menasihati. Tapi dia juga paling penyayang kepada makhluk, mendorong dia untuk berdakwah dengan sebaik-baik cara, lemah lembut, hikmah, bijaksana, dan seterusnya, ya. Bagaimana cara menasihati orang seperti itu? Melakukan syubhat dengan menyatakan si A, ustadz ini, ustadz itu juga membolehkan. Padahal jelas hadis-hadis melarang. Nah, kita harus melakukan bahwa yang harus kita ikuti bukan orang, tapi dalil yang dikemukakan oleh orang itu. Kalau sikap orang itu bertolak belakang dengan dalil Quran ataupun hadis, maka yang harus diambil Quran dan hadis. Siapapun orang tersebut. Tidak boleh kita mendahulukan pendapat orang, pendapat manusia daripada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh mendahului Al-Quran dan As-Sunnah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maknanya jangan mendahulukan ra'yu siapapun daripada Quran dan Sunnah. Kasih ayat, kasih hadis. Ya. Terus ayat dan hadis itu dijelaskan dengan penjelasan para ulama, ahli tafsir dan ahli hadis. Kata ulama ini, ayat ini begini, hadis ini begini, kata ulama ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kenapa tidak begitu ayat dan hadis menurut pemahaman para ulama? Kenapa mengikuti pendapat Ustaz A dan Ustaz B yang bertolak belakang? Jadi kita patahkan hujahnya secara ilmiah. Jangan sampai bertaklid kepada orang tanpa memahami alasan dari orang tersebut. Sampai-sampai orang sekali berimam Syafi'i rahimahullah menyatakan tidaklah halal bagi siapapun mengambil pendapatku tanpa mengetahui sumber dari pendapat yang aku ambil tersebut. Intinya para ulama melarang orang taklid, mengikuti pendapat tanpa ilmu. Ya, patahkan saja argumentasi yang dipegang oleh Ustaz A, Ustaz B yang jadi rujukan dia. Kalau memang Ustaz A, Ustaz B itu bertolak belakang dengan nas ayat dan hadis serta penjelasan para ulama tentang hal tersebut, ya. Dan lakukan itu secara baik, secara hikmah, secara bijak. Jangan sampai ini menimbulkan perselisihan yang berujung kepada kebencian dan permusuhan. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan kepada para pemirsa dan juga para pendengar yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz melalui telepon di nomor 022 86862637. Baik, ada pertanyaan dari Umu Anggi di Selacau, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apabila hati kita selalu ingat, merasa sakit akan kelakuan tetangga yang menyakiti kita, apakah itu termasuk akhlak yang baik atau buruk? Bagaimana agar bisa terhindar dari rasa itu? Syukran, jazakallah khair. Taib, Umu Anggi di Selacau, barakallahu fiik. Itu termasuk hal yang buruk. Mengingat-ingat keburukan orang, itu hal yang buruk. Apa akibatnya? Akibatnya ya kita sakit hati terus. Akibatnya kita mendendam terus. Akibatnya lahir permusuhan dan kebencian kepada orang tersebut. Dan itu bisa mendorong kita melakukan tindak yang terlarang kepada orang itu. Bisa menggibahi dia, bisa memfitnah dia, bisa berupaya mencelakakan dia, bisa timbul iri dan dengki kepada dia. Itu yang kemudian sifat-sifat yang oleh Nabi SAW disebut dengan sebutan halikah. Halikah itu tukang cukur.
Tapi bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Bukan memotong, membuang rambut, tapi memotong, membuang agama. Apa maksudnya? Hasil pengamalan agama kita berupa pahala dibuang oleh kita. Karena ghibah, karena fitnah, karena iri, karena dengki, karena benci, karena memusuhi. Ya, pahala yang kita sudah kumpulkan dari sholat, dari saum, dari ngaji itu kita buang-buang, kita offer kepada orang itu. Kita pindahkan, kita kirim ke orang itu. Rugi nggak kita? Ya rugilah memberi pahala kepada orang yang kita benci. Terus apa yang kita harus lakukan? Melupakan. Melupakan kejahatan orang kepada kita. Yang diingat-ingat, coba ingat-ingat kebaikannya. Mungkin lebih banyak. Atau seimbang, ingat-ingat kebaikannya. Maka akan hilang kebencian, kedengkian hati kita kepada mereka, akhirnya kita berbuat baik. Ketika mereka jahat, kita balas dengan kebaikan. Itu adalah metodologi syar'i untuk menundukkan hati orang. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas keburukan orang itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan itu berubah menjadi kawan yang akrab. Coba bayangkan, dia buruk kepada kita, kita baik kepada dia. Dia memfitnah, menggibahi kita dari belakang, kita memuji dia, kita kalau sakit kita hampiri, kita jenguk, kalau kesulitan kita bantu gitu ya. Nah malu sendiri ya tuh. Akhirnya nanti dia akan berubah. Karena nggak ada alasan bagi dia untuk membenci kita, melakukan keburukan kepada kita. Sebab kitanya baik. Nanti insya Allah akan merubah sikap permusuhan menjadi persaudaraan. Benci menjadi cinta dan kasih sayang. Ya. Jadi jangan ingat-ingat kejahatan kita kepada orang lain karena itu akan memperburuk diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita bacakan kembali pertanyaan dari Pak Ilham di Baros. Ustaz, sebatas mana seorang istri harus bersabar dalam menghadapi suami yang pemarah? Apakah boleh seorang istri menolak perintah suami ketika suami memerintah dengan marah-marah? Misal minta disiapin makan sambil marah dengan tujuan agar suami bisa mengubah caranya lebih sabar ketika memerintah istri. Barakallahu fiik. Iya, wa fika barakallah. Tapi yang nanya Pak Ilham ya. Saya pikir curhat Bu Ilhamnya. Iya. Apa pertanyaan tadi? Apa? Sebatas mana seorang istri harus bersabar? Iya, istri harus bersabar ketika menghadapi suami yang pemarah. Baik, barakallahu fiik. Yang harus dilakukan oleh istri adalah berupaya untuk tidak memancing kemarahan suami. Tahu suami pemarah, ayo kita bikin ulah. Jadi yang pertama adalah berupaya agar suami ini tidak marah. Disenangkan, dinyamankan. Hindari apapun yang membuat suami marah gitu ya. Dan apabila suami marah, apalagi karena kesalahan istri, cepat-cepat redakan. Diredam dengan cara apa? Mengakui kesalahan, meminta maaf ya, bila perlu peluk, kemudian bujuk-bujuk, sayangku, pahlawanku, buah hatiku, pujaan hatiku, maaf tadi salah, nggak akan. Kalau sudah begitu mak luluh hati suami walaupun marah. Kalau istrinya mengakui ya. Yang membuat suami itu tambah marah ketika istri bersalah, ditegur, dikasih tahu, malah marah, malah baud, malah umpamanya menunjukkan sikap yang tidak menerima. Mungkin tadinya kesalahannya kecil. Tapi ketika ditegur malah marah, ngambek, baud atau tidak menerima. Itu yang bikin suami tambah besar kemarahannya. Bukan karena kesalahannya tadi. Kesalahannya tadi itu kecil saja. Tapi yang membuat kemarahannya semakin berkobar adalah sikap sang istri ketika dikasih tahu, ditegur bahwa dia salah. Itu yang membuat berkobar. Akhirnya
suami mungkin membentaknya, memelototinya dengan cara yang di luar biasa, di luar dari kebiasaannya gitu ya. Nah, untuk meredakan kemarahannya, akui kesalahan, minta maaf, berjanji insya Allah tidak akan sekali-kali lagi. Dan langsung atur reda. Kalau melihat orang yang kita tegur itu yang tadinya walaupun kesalahannya besar gitu ya, kita marah terus kita menegur dia ternyata mengaku punten saya ya salah maaf, langsung luluh. Jangan sampai mengakui kesalahan, minta maaf setelah suaminya itu puncak kemarahannya. Waktu ditegur dia umpamanya tidak ngaku salah, berargumentasi untuk membela diri ya, sehingga merasa diri benar di atas kesalahannya. Akhirnya suami marah-marah dengan kemarahan yang besar, setelah puncak marahnya baru ya saya salah ngaku minta maaf. Udah terlambat. Jadi yang pertama, si istri tidak boleh membuat suami marah. Yang kedua, kalau suami marah, redakan. Dengan cara apa? Dibujuk, dirayu, ya, digulang gaper, ya, diredakan, sabar. Pak. Kalau ini kesalahan dia, ya, minta maaf dan mengaku kesalahan, berjanji tidak mengulang-ulang lagi. Walaupun nanti ngulang lagi, minimal saat itu teh sudah reda dulu marahnya, ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau dia suami menyuruh dengan marah, ya marah itu pasti ada sebab lah. Nggak mungkin marah tepupugu. Dasarnya snugelo. Pasti ada sebab. Lalu dia menyuruh, ya. Mungkin menyuruhnya itu kenapa marah? Sudah kesekian kali tadi disuruh nggak nurut. Akhirnya nyuruh lagi sambil marah. Apakah harus diturut atau tidak? Wajib diturut untuk meredakan kemarahannya. Sambil minta maaf dulu. Oh ya maaf punten Pak gitu ya. Kalau nggak diturut biar kapok nggak diturut. Atau tambah marah meren. Tambah menjadi-jadi kemarahannya. Kalau nggak diturut ya. Kalau umpamanya mendidik suami agar suami tidak marah-marah, bukan dididik, pasti suami marah-marah pasti ada apa? Ada sebab. Mungkin ada seseorang yang berbuat salah, termasuk mungkin istrinya yang berbuat salah. Maka redakan dengan cara minta maaf, kemudian berjanji tidak akan mengulangi sekali-kali lagi. Minimal untuk saat itu reda, walaupun besok lusa mengulangi lagi, ya nanti minta maaf lagi. Gimana lagi itu ya. Demikian Bu, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawaban, dan kita angkat penelpon yang masuk. Halo. Silakan Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Pak? Dari Rahmat di Cibinong. Ya, silakan Pak Rahmat. Mau tanya ini Pak Ustaz. Silakan Pak. Ini kalau istri itu suka buka HP suami, dia periksa, hukumnya seperti apa ya Pak Ustaz ya? Boleh atau enggak ya Pak Ustaz? Iya. Iya. Begitu aja Pak Rahmat? Iya, itu aja. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Adakah rahasia antara suami dan istri? Kalau hanya urusan pribadi suami dan istri, ya, maka baiknya tidak ada rahasia. Kecuali kalau ada menyangkut hak orang lain di sana. Maka tidak boleh siapapun ikut terlibat dalam kepentingan orang lain. Umpamanya, baik suami ataupun istri punya kawan. Kawannya ini sering konsultasi. Punya masalah pribadi, ya. Melalui HP, melalui chatting gitu ya. Ada aib-aib pribadi yang diungkap di sana. Maka kalau yang curhat ini kawan istrinya sesama wanita, suami jangan sampai ikut terlibat.
Suami jangan sampai tahu masalah ini. Karena mungkin orang tersebut tidak ingin diketahui masalahnya oleh suami kawannya ini. Ya. Maka nggak boleh buka-buka HP. Ini chatting sama siapa saja istri saya ini. Dibukaan gitu ya. Ternyata banyak kawan-kawannya sama wanita yang punya masalah pribadi kemudian konsultasi. Maka tidak boleh. Karena apa? Karena sama dengan mencari-cari aib orang. Demikian juga umpamanya si suami memiliki beberapa kawan. Beberapa umpamanya mungkin anak buah di perusahaannya. Ya, atau umpamanya dia punya saudara, adiknya, kakaknya, atau mungkin orang tuanya. Ada masalah pribadi, masalah internal keluarga suaminya. Yang tidak ingin istrinya tahu. Karena tidak punya kepentingan dan tidak punya kemampuan untuk memberi solusi. Nah, ketika si istri membuka HP suaminya ini, dibuka akhirnya aib-aib orang lain terketahui. Ya, mungkin nggak ini terjadi? Amat sangat mungkin. Atau umpamanya suaminya ada masalah di pekerjaannya, dia bisa menghandle masalah itu. Pekerjaannya ada terungkap di dalam HP dia, baik ada data ya. Ada beberapa chat dengan kawan-kawannya, dengan bosnya, atasannya atau bawahannya. Dan itu urusan pribadi dia, istrinya, anaknya jangan sampai tahu. Karena kalau tahu ya bisa ikut nimbrung, bisa memperkeruh suasana. Biarlah istri urusan rumah tangga dengan anak-anaknya. Jangan sampai ikut campur urusan pekerjaan suaminya. Oleh istrinya dibuka. Gening suami saya itu lagi banyak masalah. Akhirnya nanya-nanya. Akhirnya usul ini usul itu. Tanpa tahu masalah ikut nimbrung. Atau tambah liur gitu ya. Oleh karena itu, saya tidak menganjurkan suami dengan istri untuk saling membuka HP masing-masing. Karena masing-masing orang punya urusan pribadi dan percaya saja kepada istrinya, percaya kepada suaminya bahwa isi HP-nya itu bukan sesuatu yang sifatnya perselingkuhan dengan lawan jenis ya. Yang seperti itu dengan sesuatu yang dicemburui atau disuudoni maksiat. Oh, istri saya ini sedang pasti chatting dengan laki-laki itu tuh. Akhirnya lagi tidur dibuka chattingannya. Ternyata sesama wanita yang ada aibnya di sana. Atau istrinya, suami saya lagi khusyuk banget itu. Pasti akan ternyata suaminya ada masalah di pekerjaannya. Setelah istrinya tahu, istrinya berupaya untuk ikut terlibat. Atau tambah liur gitunya. Nah, oleh karena itulah maka kuncinya satu, percaya. Kalau percaya, insya Allah akan tentram, nyaman hati kita, hati suami dan hati istri ini. Ya. Kecuali kalau nyata-nyata ada data bahwa istrinya atau suaminya melakukan sebuah kemaksiatan yang nyata, ada data, ada bukti, bukan berdasarkan dhon gitu ya, makanya dinasihati, diingatkan. Adapun sekedar dhon yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan yang membuat pasangannya merasa tidak nyaman, umpamanya tiba-tiba marah, tiba-tiba baut, tiba-tiba cemberut, tiba-tiba diam, tidak mau ngomong ini itu, hanya berdasarkan kecurigaan, itu yang merusak keharmonisan rumah tangga ya. Jadi kuncinya satu, percaya saja. Dan orang mah ya, walaupun ada fitnahan atau isu-isu miring tentang pasangannya, istrinya atau suaminya ada isu miring di luar, lebih percaya dulu kepada pasangannya. Itu mungkin isu, itu mungkin rumor, itu gosip, itu fitnahan semata-mata. Harus lebih percaya, jangan sampai lebih percaya ke orang lain daripada ke pasangan hidup kita. Ya, kuncinya percaya. Ya, kecuali tadi kalau ada bukti dan fakta yang nyata bahwa itu adalah kesalahan yang berbau kemaksiatan, maka baru diingatkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terakhir ya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang terakhir. Halo. Silakan yang telepon dah masuk. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ini yang tadi sempat keputus Ustaz. Oh iya.
Pak Ilham ya? Pak Rizky ya. Ya, intinya sih sebetulnya begini Ustaz, itu kalau misalkan tempat pengobatan ini dia awalnya medis tapi ada menyangkut paut, dia menebak-nebak hal gaib gitu Ustaz. Jadi kalau anak ini begini-begini nanti yang ngurusnya banyak rezekinya segala macam gitu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan Ustaz. Itu dokter bukan? Bagaimana Ustaz? Dokter itu? Bukan Ustaz, kayak terapis begitu Ustaz, terapis pijat begitu. Nah, kemudian dia ada juga sih nanti ini tolong dibantu sama zikir surat tertentu dibacakan setelah sholat begitu. Nah, saya menduga mungkin si orang tersebut menggunakan kodam ya, jin tapi jinnya jin muslim gitu Ustaz. Yang saya mau tanyakan hukumnya bagaimana Ustaz kalau misalkan dia menggunakan jinnya bukan jin kafir ya Ustaz, jin muslim gitu. Itu hukumnya dia tetap dihukumi melakukan kesyirikan atau gimana Ustaz gitu. Baik. Begitu Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Terus terang terapis pengobatan alternatif. Kalau saya suka berobat ke pengobatan alternatif, ke herbalis ya. Seperti tusuk jarum, seperti bekam, seperti pijit. Saya suka dipijit. Dan mungkin sudah ratusan kali saya dipijit. Dan mencari-cari pemijit profesional yang enak. Dan saya juga pernah belajar mijit. Secara teori, secara praktek saya pernah. Tapi jangan ada yang minta dipijit ya sama saya. Terus terang kalau ada orang yang mau menerapi saya, baik pijit atau herbal atau bekam atau tusuk jarum, saya suka tanya dulu, bisa mijit, bisa nerapi ini apa belajar sendiri atau belajar ke seseorang yang ahli atau alami atau asal-asalan. Kalau ternyata dia, saya mah turunan dari orang tua, belajar sendiri tapi pengalaman saya nggak mau. Orang ini tidak berilmu. Kalau belajar agama itu orang ini dengan ro'yu. Tapi kalau dia, saya belajar ke si Anu, dia ahli pijit, saya belajar ke ini, ada dokter terapis begini, mengajari saya anatomi tubuh, bagian yang dipijit begini, bagus itu. Ya. Apalagi karena saya secara pribadi pernah belajar mijit, refleksi dan pernah belajar teori mijit yang benar dan yang salah bagaimana. Ketika orang itu mijit saya, ini orang ini nggak belajar nih, asal gitu dan berbahaya itu ya. Nah, tapi kalau umpamanya orang itu betul-betul belajar mijitnya ke ahlinya, begitu pertama kali mana yang pertama kali dipijit dan bagaimana cara mijitnya, saya sudah tahu ini benar belajar nih ya. Oleh karena itulah maka sekali lagi kalau kita mau berobat ke terapis apapun, baik pijit, refleksi atau pijit tradisional atau sekarang kan ada yang namanya pijit Thai massage atau apa namanya yang dari Jepang teh, lupa lagi pijit apa tuh, itu harus orang yang pernah belajar ke ahlinya, jangan alami. Jangan ini mah turunan, jangan saya mah baca-baca saja, itu berbahaya ya. Termasuk bekam, termasuk fasdu, termasuk tusuk jarum. Kalau dia alami, dia belajar sendiri, jangan. Itu berbahaya. Bisa memperparah penyakit kita. Akhirnya yang tadi yang mijit-mijit nambah-nambah tuh, coba baca surat Anu ya sekian kali. Dari mana dia tahu itu? Ustadz bukan ya. Bahwa berdoa atau membaca ayat apapun boleh, tapi kenapa harus surat itu dan sekian kali, dan kenapa harus ada hubungan dengan penyakitnya? Dari mana dia tahu? Ustadz aja nggak begitu yang selalu mempelajari Quran Sunnah. Oleh karena itu sebaiknya tukang pijit itu tidak ikut campur dalam urusan zikir-zikirnya yang tidak didasarkan kepada ilmunya ya. Bahwa doa itu bisa berefek pada penyembuhan, tapi jangan keluar dari mulut selain mulut orang yang berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah.
Saya tidak menganjurkan untuk terapi kepada orang yang seperti itu ya. Silakan berobat kepada terapis yang benar-benar belajar di dalam ilmu pengobatan yang sedang dia tekuni. Baik mijit ya, yang tunanetra itu rata-rata belajar cara mijitnya di Wiataguna ya. Itu belajar anatomi, belajar cara mijit, yang ngajarnya ahlinya. Ya, demikian juga umpama yang membuka klinik-klinik pijat, rata-rata belajar. Tapi yang tidak belajar, yang umpama pribadi-pribadi itu hanya alami. Jadi saya kalau umpama ada mendengar tukang pijit, dipanggil, ayo pijit saya. Sambil mijit, sambil nanya, dari mana bisa mijit? Ini mah dari pun bapak, itu alami. Wah, abdi mah terus pengalaman puluhan tahun. Lihat cara mijitnya, wah ini salah, keliru. Maka ngan 5 menit sudah aja Pak, sudah enak. Padahal mah tidak enak gitu ya, padahal berbahaya. Tapi kalau belajar di mana? Saya memang belajar di sekolah pijit khusus, dididik oleh oke, teruskan ya. Demikian kajian kita di pagi hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung kembali di hari yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.